cahaya itu Nadia terlihat macam membentang panjang dari ujung kepala Lukman sampai ke kakinya Lukman. Nah jadi sekilas badannya Lukman tuh macam kebelah dua tuh loh Wak, sama cahaya itu. Nah mereka bilang, padahal tadi kita nggak pakai flash loh kan, ini cahaya ini datang dari mana? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. By the way, Wak, absen dulu nih sekarang. Kalian nonton video aku nih pas lagi di mana, Wak? Mungkin lagi di rumah sambil rebahan, di kantor sambil lembur, atau mungkin ada yang lagi sambil perjalanan dinas keluar kota. Kalau iya Wak, kisah ini tuh bakal kerasa relate sekali untuk kalian semua. Namanya tugas dinas ya kan, biasanya kan ada seru-serunya gitu. Kita bisa dapat pengalaman baru di tempat yang mungkin belum pernah kita datengin sebelumnya ya kan. Tapi gimana jadinya kalau pengalaman yang kita dapat di sana itu ternyata bukan cuman soal kerjaan Wak, tapi juga pengalaman horor dan nasib buruk. Itulah yang dialami sama Wawa kita sama timnya juga waktu bertugas di pedalaman Papua. Di bulan terakhir sebelum pulang, berbagai keanehan tiba-tiba terjadi. Mulai dari foto aneh yang kelihatan macam terbelah oleh cahaya, mimpi janggal dari tetua adat, sampai tragedi kelam yang menimpa salah satu anggota timnya. Tragedi apa itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Haris dari Jawa Barat. Halo Mas Haris. Jadi Wak, pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2017 waktu Haris kerja sebagai koordinator bidang pangan di salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia Wak. Haris dan timnya ini sering sekali ditugaskan ke berbagai daerah. Di sana mereka ini tugas surveinya adalah mensurvei kira-kira produk makanan seperti apa saja yang disukai sama masyarakat di sana. Apakah selama ini distribusi produk pangannya itu sudah merata atau belum, dan apa yang sekiranya harus diperbaiki gitu. Kurang lebih kayak gitulah Nadia tugasnya. Nah pada suatu hari di tahun 2017 Wak, Haris ini dapat tugas untuk survei ke Papua. Yang ikut rame Wak, ada sekitar 60 orang. Terus dari 60 orang ini dibagilah jadi 4 tim. Karena nantinya mereka akan survei ke 4 lokasi yang berbeda di Papua itu. Nah Haris tergabung di tim nomor 4 dengan total 15 anggota. Ini aku sebutin nama-nama yang bakal muncul di cerita aja Wak ya, dari 15 ini. Ada Randy, Bima, Iman, Aldo, Anwar, Fajar, dan yang terakhir Lukman. Oke. Nah, tim 4 ini Wak ditugaskan ke daerah yang paling jauh dan paling terpencil. Ini kita sebut aja lah namanya ini Kabupaten X ya. Nah, dari pusat kota Papua, mereka ini harus melanjutkan perjalanan ke Kabupaten X ini menggunakan pesawat kecil Wak. Karena waktu itu akses transportasi darat tuh nyaris macam nggak ada gitu loh di sana. Dan sesampainya di Kabupaten X, mereka langsung menuju ke posko atau base camp yang akan mereka tinggali selama bertugas di situ. Ini sedikit tambahan informasi aja Wak. Posko atau base camp yang mereka tempati ini berbentuk rumah panggung yang berbahan kayu dan terdiri dari 2 lantai. Di dalamnya ada ruang tamu dan beberapa kamar yang ada di lantai atas dan juga di lantai bawah. Oke. Nah, Haris sendiri nempatin satu kamar yang ada di lantai atas ya. Nah, rencananya mereka itu akan stay di tempat itu selama 4 bulan. Memang cukup lama Wak surveinya. Makanya pas briefing sebelum mulai kerja ini, Haris sebagai koordinatornya, sebagai ketuanya, dia bilang ke anggota timnya, tugas kali ini teman-teman cukup menantang.
Pastikan kalian selalu berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Semua tim tidak ada yang boleh pulang sebelum tugas selesai, kecuali dalam keadaan mati atau meninggal, kata si Haris. Wah baik Pak, siap laksanakan, kata kawan-kawannya semuanya kan. Nah selama bekerja Haris ini memang dikenal cukup tegas orangnya. Tapi bukan berarti dia galak atau sok berkuasa aku Nadia ya. Aku tuh cuman tipe yang kalau udah menyangkut keselamatan tim ya memang harus serius gitu. Bahkan salah satu timnya yang bernama Lukman tadi ini sampai nggak berani gitu loh berinteraksi intens sama Haris. Jadi dia orangnya cukup jaga jarak gitu. Jadi sebatas urusan kerjaan aja. Tapi biarpun kelihatannya agak mungkin terlalu tegas itu, aku tuh sebenarnya care kali sama mereka Nadia, care kali sama tim aku. Aku cuma pengen tim aku tuh disiplin, selalu hati-hati dan bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik sampai selesai. Dah nih, singkatnya kerjaan pun dimulai Setiap hari mereka ini akan pergi ke sana kemari untuk survei produk pangan di sana. Udah survei 1 hari ke sini, 2 hari ke sini, berjalan 1 bulan, 2 bulan. Selama 3 bulan pertama semua kegiatan berjalan lancar-lancar aja. Tapi waktu memasuki bulan keempat atau bulan terakhir sebelum mereka pulang ke tempat mereka, berbagai kejadian tiba-tiba terjadi. Kejadian pertama atau kejanggalan pertama terjadi pada suatu malam waktu mereka ini lagi ngumpul di rumah makan Waktu itu mereka ini nggak langsung balik nih ke posko. Mereka makan bareng dulu sambil asik-asik mengobrol untuk melepas penat dan memang selesai kerjaan itu. Dan setelah selesai mereka juga sempat foto bersama tuh. Foto bersama, foto satu tim 15 orang itu. Semua berjejeran lah di frame. Nah cekrek 1, 2, 3 gaya bebas gitu-gitu. Nah pas ngelihat hasil fotonya mereka heran. Kok fotonya Lukman ketimpa cahaya gini ya? Nah, cahaya itu Nadia terlihat macam membentang panjang dari ujung kepala Lukman sampai ke kakinya Lukman. Nah jadi sekilas badannya Lukman tuh macam kebelah dua tuh loh sama cahaya itu. Nah mereka bilang, padahal tadi kita nggak pakai flash loh kan? Ini cahaya ini datang dari mana? Kata mereka. Oh udahlah nggak usah dipusingin lagi kata Haris, paling itu cuman error aja kameranya katanya. Tapi memang pas Nadia, cahaya itu lurus seret kayak gitu cuman di Lukman aja. Kawannya juga bilang ini kenapa cahaya cuma kena di Lukman aja selurus kayak gini nih, kita mana-mana aja semua aneh kali foto nih kayak gitu. Udah nggak usah dibahas, nanti kita foto lagi kata si Haris. Nah tapi sejak kejadian foto tadi suasana hatinya Lukman yang foto tadi tuh seolah-olah ikut berubah pelan-pelan gitu loh. Lukman kelihatannya jadi lebih diam lagi. Bahkan di hari itu setelah balik dari dari tempat makan itu, sesampainya di posko dia masih nggak banyak omong. Terus nggak lama dari kejadian itu juga orang-orang sadar kalau sikapnya si Lukman ini mulai berubah Dia makin rajin sholat Nadia. Dia coba makin akrab lah gitu sama kawan-kawannya, dan dia sering kali bilang nanti kalau misalnya uang hasil dinas ini udah kekumpul sama aku mau pakai untuk berangkatin mama bapak aku haji lah, terus nanti sisanya mau aku tabung untuk modal nikah sama pacar aku. Itu setiap hari dia selalu bilang. Nah perubahan sikap Lukman ini juga dirasakan sama si Haris secara pribadi ya. Lukman yang dari awal kerja 3 bulan itu terkesan macam jaga jarak sama aku, tiba-tiba jadi berani ngedekat dan jadi sering ngobrol berdua gitu. Lama-lama kami pun jadi macam teman akrab kali, bukan macam atasan sama bawahan. Kebetulan si Haris ini memang atasannya si Lukman kayak gitu, ada yang berubah lah dari si Lukman. Nah meski perubahan sikap ini terasa janggal, Haris sama teman-temannya memilih untuk ya udah nggak usah komen apa-apa, mereka tetap ngelanjutin kerja seperti biasa aja ya kan. Mungkin memang si Lukman pengen berubah aja. Sampai akhirnya pada suatu hari nih sebelum berangkat kerja, Lukman tiba-tiba berpenampilan lebih rapi dari biasanya. Kok rapi kali si Lukman ditanya kan. Lukman, terus dia bilang, coba kalian lihat, udah ganteng belum aku? Semua orang yang ada di base camp tuh ditanya, udah ganteng aku? Ganteng aku mantap kan Pak Aris, ganteng saya kan? Kayak gitu, semua ditanya satu-satu. Iya, waktu si Haris kan, iya ada ganteng kau kok. Tumben kali gue gaya rapi kayak gini, mau ketemu siapa aku di sini? Di situ Lukman senyum-senyum aja. Nggak apa-apa, tapi ganteng aku kan katanya. Iya ganteng. Ayolah yuk berangkat kata mereka. Dan nih dari pagi sampai siang mereka bekerja lah seperti biasa kan. Nah di siang harinya waktu mereka lagi mau istirahat kerja, mereka ngelihat ada sungai besar di dekat tempat mereka survei itu. Karena cuaca cukup panas, mereka jadi pada pengen main air tuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di tepi sungai. Kebetulan di tepi sungai itu ada batang kayu besar yang lagi nyangkut. Lukman, Aldo, Bima sama si Randy berempat langsung duduk di atas batang kayu itu. Sedangkan sisanya si Haris, Fajar sama Anwar sama Iman juga posisinya menjauh nih, terpisah dari mereka untuk ngeliat-liat lokasi lah gitu. Tapi terpisah lumayan jauh gitu. Nah
Terus gak lama kemudian tiba-tiba terdengar, "Weh, Lukman tenggelam, tolong." Ada yang berteriak di situ. Wah, seketika suasana langsung buyar karena Hari sama yang lainnya langsung berlari ke sumber suara atau ke titik lokasi si batang pohon tadi karena memang suaranya dari situ. Ternyata betul, suara itu memang berasal dari batang kayu besar tadi. Nah, di sana terlihat Aldo, Bima sama Randy lagi berusaha nyelamatin si Lukman. Lukman tenggelam di sungai itu, Wak. Waktu itu arus sungainya memang lagi deras sekali. Nah, dia kepala si Lukman tuh hilang timbul tuh kami tengok dari permukaan tuh. Wow, kayak gitu. Panik lah mereka karena mereka coba lah ngelempar batang kayu nih. Ada batang kayu di situ untuk jadi pegangannya si Lukman. Tapi sayangnya Lukman tidak berhasil memegang atau meraih si kayu itu. Anehnya di sini, Nat, Lukman itu jago kali berenang. Di antara kami semua dia yang paling jago. Selama survei dia yang berenang kesana kemari. Tapi entah kenapa dia tuh waktu tenggelam ini kelihatan macam kesusahan kali, macam dia udah naik kayak gini, tuh tenggelam lagi macam ada yang narik dia dari bawah air. Jadi hilang timbul gitu. Nah, karena nggak berhasil ngelempar si kayu tadi, akhirnya Hari sama kawan-kawannya coba cara lain, Wak. Mereka mau ngelempar akar pohon yang kebetulan tumbuh di tepi sungai itu untuk jadi semacam tali gitu lah buat narik si Lukman kan ada di situ. Nah, mau dicabut akar pohon ini kan, tapi Wak, pas mereka coba cabut itu si akar pohonnya itu, nah dia bukan yang nggak mau kecabut ya, berat si akar pohon nih, berat kali. Ukuran normal lah, tapi berat kali si akar tuh, kayak nggak mau ditarik. Itu kondisinya si Lukman masih kayak gitu, masih hilang timbul kan. Dia kelihatan gelagapan kali, Nat, karena susah bernapas. Ini nggak bisa ditarik. Nah, pas kepalanya Lukman ini tenggelam untuk kesekian kalinya, barulah akar pohon ini baru bisa dicabut. Dan waktu dipegang kayak itu, biasa aja beratnya. Jadi yang tadi tuh berat tuh macam kayak ada yang nahan gitu loh, Nat. Tapi udahlah, setelah ini berhasil dicabut, dilemparlah ke arah si Lukman kan, das gitu. Tapi pas mereka melempar si akar pohon ini ke titik tenggelamnya Lukman, Wak, kepala si Lukman itu udah nggak muncul lagi ke permukaan. Udah nggak ada kan tadi waktu dia tenggelam kayak gini baru bisa tercabut, dilempar sama mereka, nggak muncul lagi Lukman. Mana Lukman hilang, ini ke bawah arus nih, kayak gimana nih? Sebagai seorang koordinator atau ketua di sana, Wak, Haris langsung bilang, Iman, Fajar, cepat kalian standby di jarak 300 meter ke sana. Siapa tahu Lukman hanyutnya sampai sana. Kau, Anwar sama Randy cepat pergi ke desa terdekat untuk nyari bantuan warga. Habis itu udah selesai kalian balik ke posko buat ngabarin tim yang lain gitu. Sisanya tetap di sini dan terus cari Lukman sampai ketemu. Ngerti ya, katanya? Iya, ngerti Pak. Ada semua lagi pergi nih kan, menjalankan pembagian tugas masing-masing. Pas mereka coba cari, mereka kejar kemana kemungkinannya si Lukman ini ke bawah arus. Kondisi arus sungai itu, nah dia memang lagi deras sekali, makanya upaya kami itu juga terhambat. Rasanya macam mustahil kali kami itu bisa melakukan penyelamatan tanpa bantuan tambahan gitu kan. Nah, akhirnya coba cari lagi, Wak, cari. Nah, pas lagi sibuk nyari Lukman ini, Nat, tiba-tiba ada dua warga lokal, suami istri, yang berlari ini ngedekat ke mereka. Bapak, ada yang tenggelam gak? Itu tuh, dia masih kesangkut di sana. Kata si suami istri itu. Suami istri ini kompak nunjuk ke satu arah, Nat. Dan pas kami tengok arah yang ditunjuk itu, ada macam burung yang lagi terbang berputar-putar di atas permukaan sungai. Tapi burung tuh memang di satu titik itu aja. Dan posisinya juga nggak begitu jauh dari tebing. Nah, burung itu seolah-olah lagi ngasih tahu kalau Lukman kesangkut di sini gitu. Pikir kami kayak gitu. Akhirnya tim yang tersisa di sana langsung mencoba menjangkau titik itu bersama si suami dan istri itu juga. Ikut nih ke sana ya kan. Nyampe di sana, Wak, nggak timbul apa ya. Tapi si burungnya itu ada ya. Tuh mereka samperin nggak ada, dan arus di sana juga sama kencengnya. Tapi burungnya masih di atas air, Wak. Nggak ada bu kayak gitu. Terus nggak lama, Wak, burung-burung yang ada di titik itu langsung terbang dia menjauh ngikutin si aliran sungai itu. Waktu si burung ini pergi, suami istri tadi bilang apa? Hilang sudah terbawa arus, katanya. Entah ucapan suami istri itu betul apa enggak, Nadia ya, tapi menurut kepercayaannya si mereka ini, burung tadi itu macam ngasih petunjuk lah soal keberadaan Lukman. Jadi kalau misalnya burungnya itu pergi menjauh, berarti Lukman ini juga udah makin menjauh. Itu kepercayaan mereka. Makanya si suami istri tadi bilang kayak gitu. Udah ke bawah arus ini gitu. Di situ Hari sama yang lain makin ngedon lah kami lagi ya, Nadia kan. Mereka nggak tahu lagi nih harus nolongin Lukman dengan cara apa lagi. Akhirnya mereka terpaksa pasrah di situ, berdoa nunggu bantuan yang lain datang. Sekitar 3 jam kemudian, beberapa warga dari desa terdekat akhirnya sampailah itu di lokasi. Mereka pun langsung lah berbondong-bondong membantu mencari Lukman ya kan. Nyari lagi gitu. Tapi sayangnya sampai jam 10 malam, Nat. Sampai jam 10 malam Lukman belum juga ketemu. Di situ mereka terpaksa harus menghentikan pencarian dan akan dilanjutkan besok.
Nah, para warga pun baliklah ini ke desa, sementara Haris sama timnya baliklah itu ke posko, ke base camp ya. Nyampe di posko, nah dia nggak langsung istirahat kami. Si Haris langsung mengumpulkan semua timnya untuk diinterogasi. Haris nanya, apa yang sebenarnya terjadi tadi, ha? Kenapa Lukman bisa sampai tenggelam? Kan karena mereka terpisah ya kan. Terus si Aldo yang ada sama si Lukman bilang, Pak, sebenarnya tadi tuh saya, Lukman, Bima, sama Randy kan lagi duduk tuh Pak di batang kayu tuh, ha. Awalnya kami cuma bercanda-bercanda aja Pak. Tapi tiba-tiba aku kepleset, tenggelam aku Pak. Aldo, tenggelam. Kejadiannya sama persis macam si Lukman tadi Pak. Kepala aku juga hilang timbul kayak gitu, ha. Tapi yang aneh Pak, saya ngerasa macam ada yang narik kaki saya dari dalam. Ada Pak, makanya itu juga mungkin dialami sama si Lukman. Nah, si Lukman habis itu nyebur Pak, nolongin saya. Gak cuma sekedar narik Pak ya, Lukman tuh macam nyelam gitu loh ke dasar sungai itu untuk ngedorong pantat saya pergi ke atas. Karena saya ngerasa kok pantat saya yang didorong sama si Lukman ke atas. Karena bantuan Lukman tuh loh Pak, saya selamat. Tapi waktu si Lukman ini mau naik ke permukaan nih, malah gantian dia yang tenggelam, dia yang terseret Pak, kata kayak gitu. Kronologinya kayak gitu, kata si Aldo. Dengar itu, astagfirullahaladzim, kata si Haris kan, dia langsung menghela nafasnya berat. Ternyata tadi tuh Aldo sempat tenggelam, diselamatin sama si Lukman, Wak. Nah sekarang malah Lukman yang tenggelam. Situ Haris bilang lagi, kalian itu tim saya, harusnya saya yang bisa jagain kalian. Bukannya dari awal saya udah pesan, hati-hati dimanapun kita berada, ini kita lagi tugas. Kenapa di sungai kayak gitu kalian juga masih bercanda-bercanda? Di situ Aldo sama yang lainnya cuma nunduk aja, nahan-nahan nangis, mereka nunduk, berkaca-kaca mata mereka. Nadia, maaf Pak, maaf kami teledor, maafin kami ya Pak. Ya udah, mau gimana pun semuanya sudah terjadi. Sekarang kalian bersih-bersih, istirahat. Besok kita lanjut lagi cari teman kita Lukman. Jangan lupa berdoa, semoga Lukman masih hidup dan bisa kita selamatkan, kata si Haris. Aduh, Lukman hilang. Dah lah tuh, singkatnya pagi pun tiba, Haris sama timnya pun langsung berangkat lagi Wak, ke titik itu, ke sungai itu untuk bisa melanjutkan pencarian Lukman. Kali ini yang ikut makin ramai lagi, Nat. Warga sekitar base camp kami juga ikut, warga dari desa sebelah juga ikut, tetua adat ikut, tim SAR ikut, dan juga kepolisian setempat terjun langsung lah itu ke lokasi. Nah terus, mulai cari ini kan. Pas pencarian itu berlangsung, seorang tetua adat tiba-tiba nyamperin aku, nyamperin si Haris. Awalnya dia nanya nih ke Haris soal apa yang sebenarnya terjadi Pak Haris gitu. Gini nih Pak. Nah setelah aku jelaskan, tiba-tiba tetua adat itu bilang, sebelum kejadian Mas Lukman ini tenggelam, makhluk penunggu sungai ini sempat ngedatangin saya. Dia perempuan, cantik wujudnya, rambutnya panjang, dan dia pakai baju warna merah. Nah, sosok itu bilang sama saya, besok akan ada yang binasa di sungai ini. Itu katanya. Kalau yang dia maksud itu ternyata teman kamu, Pak, saya harap kamu tabah ya. Kata tetua adat kayak gitu, Nat. Apa nggak makin karu-karuan perasaannya siapa ini? Perasaan Haris ya kan? Apalagi Lukman udah hilang dari kemarin, ini kemungkinan kecil kali Nat dia selamat tuh. Tapi sebagai rekan kerjanya, Haris berharap ada keajaiban yang bisa membuat Lukman ini tetap hidup. Kemarin kami datang ke Papua dalam keadaan utuh dan sehat. Aku juga berharap mereka bisa pulang dari Papua dalam keadaan yang sama. Udah berdoa aja si Haris itu kan, Wak. Yang lain juga tuh nyari lagi kami. Tapi sayangnya harapan itu terasa makin pupus, Wak. Karena di tengah pencarian, Haris dengar cerita dari warga sekitar kalau sungai ini katanya memang sering nelan korban jiwa. Bahkan ada yang bilang, Nan, orang yang tenggelam di sini biasanya jasadnya pasti nggak bakal ketemu. Wah, dengar itu, ya Allah ya Tuhan, kalau memang nyawa Lukman nggak selamat nih, tolonglah izinkan kami menemukan jasadnya. Izinkan kami mengembalikan Lukman ke keluarganya lagi, gitu. Sempat dapat omongan kayak gitu, Nat. Tapi kami nggak mau keadaan hidup atau mati harus ketemu si Lukman gitu kan. Akhirnya singkatnya, dari pagi mereka cari sekitar jam 2 siang kayak gitulah, ada laporan dari tim SAR bahwa mereka menemukan jasad laki-laki yang hanyut sekitar 5 km dari titik tenggelamnya Lukman, Wak. Dan setelah dicek dari ciri fisik sama baju terakhirnya, terkonfirmasilah kalau itu memang Lukman. Lukman ditemukan tapi dalam kondisi tidak bernyawa, Wak. Dan setelah itu jasad Lukman pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan di saat yang sama juga Haris langsung ngabarin kantor pusat kalau Bapak Lukman sudah ketemu. Terus pihak kantor inilah yang meneruskan info ini ke keluarganya Lukman. Nah di situ pihak keluarga pasti histeris juga, pasti syok juga. Dan mereka minta tolong agar jasadnya Lukman secepat mungkin dipulangkan. Lukman by the way asalnya dari Bogor, Wak. Nah akhirnya sesuai permintaan keluarga, Haris sama timnya pun langsung mengurus kepulangan jasad Lukman pada saat itu juga, Wak.
Cuma lagi-lagi karena akses transportasi yang kurang memadai di sana, mau secepat apapun mereka berusaha, tetap aja mereka butuh waktu yang lumayan lama untuk ngurus ini semua ya kan Wak. Dan siapa sangka ternyata di perjalanan pulang ini gangguan lagi-lagi terjadi. Nah jadi Wak, untuk memulangkan jasadnya Lukman ke Bogor ini alurnya kurang lebih kayak gini. Dari Kabupaten X, jasad Lukman diterbangkan ke pusat kota Papua dengan naik pesawat kecil ya kan. Terus dari sana jasadnya ini akan lanjut diterbangkan lagi ke Jakarta dan setelah itu lanjut pulang ke Bogor lewat jalur darat kayak gitu 2 kali naik pesawat. Nah Haris sama Iman Wak langsung ngurus tiket pesawat tuh. Tapi karena nggak bisa beli online mereka harus datang langsung ke bandara boncengan motor berdua sama Iman kan. Nah, ngegas di tengah jalan motor kami tiba-tiba mogok nah dia mati nih. Terus Haris nanya, Man, ini bensinnya habis kah gitu? Ada kok Pak, tadi udah kuisi full. Nah ini kok mogok? Coba dicek dulu lah kata si Haris. Nah, Haris sama Iman turun lah dari motor ya kan. Nah terus pas mereka ngebuka joknya Wak, itu jok tuh macet Nat, nggak bisa dibuka sama sekali. Udah ganti-gantian tuh Haris coba, Iman dicoba lagi, nggak bisa. Udah kami congkel, kami tarik paksa tetap nggak bisa Nat. Bingung lah, ini nih kenapa nih? Mana kami juga lagi di daerah terpencil, kan nggak semudah itu cari bengkel kan Wak. Akhirnya di tengah rasa frustasi itu si Haris tiba-tiba berucap, tiba-tiba aja Nat ngomong, Lukman, kita ini mau beli tiket pesawat biar kamu bisa pulang. Bantu kami ya Lukman ya, kayak gitu. Aduh Nan, ini percaya nggak percaya. Setelah aku ngucap kayak gitu, langsung kebuka jok motor tuh. Langsung kebuka. Kayak gitu. Aduh merinding. Jok motor tuh kan bisa digini, tak gini enggak. Tiba-tiba, Pun waktu kami cek bensinnya Nan, memang masih full ada kok. Heran lah si Haris, masih nih. Kebuka Wak, katanya. Coba nyalain motor ya Pak, kata si Iman kan. Udah bisa belum? Bisa, di starter bentar. Nyala. Pak, kenapa nih Pak, kata si Iman kan. Udah, yuk. Kita lanjut jalan lagi. Dalam hati aku langsung bilang, makasih ya Lukman. Gitu. Udahlah kan, mereka sampailah di bandara, mereka beli tiket penerbangan. Dan di penerbangan ini, aku ikut ngantar. Haris ikut ngantar. Udah nyampe, jasad juga udah nyampe di bandara. Dipersiapkanlah untuk kepulangan. Haris kan ikut nih, Haris dalam pesawat. Nah pas pesawat udah mulai take off, dan ini kan pesawat kecil tuh. Tiba-tiba badan pesawat ini bergetar, baru take off bentar, bergetar. Bukan waktu di atas itu, gitu. Macam turbulence, kursi-kursi udah bergetar semua. Nah dia bagasi atas coba bunyi krek gitu, kayak ada yang kegeser di dalam bagasi itu. Semua orang dari pesawat tuh langsung tegang mukanya semua. Padahal kalau dilihat jendela, langit cerah-cerah aja, nggak ada awan tebal sama sekali. Nah, dan ini pun baru take off. Yang bikin makin nggak enak, Nat, getarannya itu kerasa beda dari guncangan biasa. Lebih panjang, lebih dalam, dan datang itu macam kayak bergelombang tuh loh. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang macam lagi megang itu badan pesawat, Wak. Di momen itu panik semua, apalagi aku. Cuma tiba-tiba aku keingat sendiri, Nat, sama ucapan aku waktu briefing pertama kali datang ke sini. Kalian ingat si Haris ngomong apa? Tidak boleh ada yang pulang sebelum tugas ini selesai, kecuali dalam keadaan mati atau meninggal. Nah, Lukman ini kan meninggal sebelum mereka selesai bertugas kan, Wak. Pikirnya si Haris, apa mungkin dia ngerasa nggak tenang karena ada tanggung jawabnya yang belum tuntas. Karena dia lagi kerja, jangan pulang kecuali meninggal. Mungkin dia belum tahu kalau dia sudah pergi. Akhirnya si Haris ngomong kayak gini, Lukman, tugas kau sudah selesai Lukman. Sekarang kau udah boleh pulang. Kami semua akan ngantar kau pulang. Keluarga kau udah nunggu di rumah. Aku berucap dalam hati kayak gitu, Nadia. Setelah aku ngucap itu, ajaibnya, tenang itu pesawat, Wak. Aduh, ya Lukman. Kami pun bisa ngelanjutin perjalanan dengan lancar, sampailah mendarat di pusat kota Papua. Dari sana, jasad Lukman langsung diterbangkan lagi ke Jakarta. Tapi waktu diterbangkan ke Jakarta, Haris nggak ikut, Wak. Dia disuruh balik lagi ke posko untuk menyelesaikan kerjaannya yang memang sempat tertunda itu. Ada pihak lain dari kantor yang ngantar ke atas. Ngantar ke Jakarta maksudnya. Udah. Kejadian meninggalnya Lukman ini bikin semua kegiatan survei diliburkan sementara dari kantor. Haris sama timnya cuma disuruh kumpul aja di posko sambil menunggu komando dari kantor pusat, Wah, suasana hari itu masih nggak enak, Nat. Masih nggak enak. Terasa kali kalau semua orang tuh masih berduka. Posko ini juga
jadi sepi karena mereka kan nggak banyak bicara waktu itu kan. Nah di hari ini, di hari pertama setelah diliburkan itu, mereka malamnya mereka langsung masuklah ke kamar masing-masing buat istirahat. Nah terus sekitar tengah malam nih, si Aris kan juga istirahat tidur. Tengah malam kebangun aku kebangun aja kayak gitu. Cuma waktu kebangun ini perasaan aku nggak enak. Nggak enak ya, nggak ada mimpi, nggak ada apa, cuma kebangun tapi perasaanku nggak enak. Akhirnya dia berjalan keluar kamar untuk ngecek keadaan sekitar. Dia keluar, turunlah ke bawah. Nah waktu di bawah kan ada ruang tamu tuh. Kejut aku. Itu semua tim aku belasan orang tadi tuh Nadia berjejer tidur ke ruang tamu. Ngapa orang nih kumpul di sini? Harusnya kan di kamar masing-masing kan? Nah kebetulan untuk turun itu ada satu yang belum tidur Wak. Ditanyalah sama si Aris, kalian ngapa nggak tidur di kamar masing-masing? Kok malah kumpul di ruang tamu kalian? Nah si kawan ini bilang, takut kami Pak. Kemarin kami dengar ada suara orang mondar-mandir di tangga Pak. Terus katanya si Fajar Pak, Fajar sempat ketemu Lukman di tangga. Aduh, hah? Ketemu Lukman? Ngawur, Lukman kan udah meninggal. Betul Pak, Fajar sendiri yang cerita. Besok Bapak tanya sendirilah sama dia. Gimana ceritanya, kata si Haris kan. Jadi ceritanya Wak, ini nih selama tinggal di posko berbulan-bulan itu, si Fajar ini satu kamarnya sama si Lukman. Dah, terus malam tadi tuh sebelum mereka semua pada istirahat masuk ke dalam kamar Wak, si Fajar udah ngantuk, dia mau tidur, kamar dia di atas. Nah pas dia naik tangga, dia papasan sama si Lukman. Tapi Fajar bukannya kabur, bukannya kaget, bukannya teriak. Yang ada dia malah nanya, mau kencing man? Kata dia kayak gitu. Ngangguk si Lukman. Nah, jalan lagi si Fajar naik ke atas, masuk kamar, rebahin badan. Di sini Fajar belum ngeh sama sekali kalau Lukman tuh udah meninggal. Mau kencing man? Kata dia kayak gitu. Terus nggak lama si Aldo datang. Kawannya nih, langsung dibuka pintu. Fajar, ngapain kau tidur sendirian? Ayolah yuk, kita di ruang tamu aja rame-rame sama yang lain. Kenapa mereka mau tidur rame-rame ke bawah ini, Wak? Karena anak-anak yang lain sebelumnya udah dengar suara bolak-balik tangga, nggak ada orang itu. Beberapa dengar. Akhirnya mereka sepakat mau tidur di bawah. Makanya mereka ngajak si Fajar, karena si Fajar belum tahu apa-apa, Wak. Nah dia tawarin kayak gitu sama si Aldo. Si Fajar bilang, nggak udah kalian aja lah, aku nggak sendiri kok, kan ada Lukman lagi kencing dia. Kaget lah, hah? Lukman? Iya. Di mana kau ketemu si Lukman? Tadi aku papasan di tangga. Sadar kau? Weh, Lukman tuh udah meninggal. Kata gitu kan sama siapa? Sama si Aldo kan. Langsung tuh bangun dia. Astaga. Iya ya Wak. Lukman udah pergi ya. Siapa tadi aku papasan sama si Lukman loh? Wah kacau kau. Turun kau keluar kau. Iya weh, kata si Fajar langsung terbuka mata ya. Karena kejadian si Fajar papasan sama Lukman, makin gak ada lagi yang berani tidur di kamar tuh. Mereka milih semua ngumpul di ruang tamu. Terus setelah diceritain itu sama si kawan tadi, si Haris bilang, yaudah kalian kalau mau tidur di sini nggak apa-apa, tapi udah jangan mikir yang aneh-aneh soal Lukman lah. Lukman udah balik ke keluarganya kok. Kita doakan aja semoga di sana dia tenang ya kayak gitu. Nah Haris pun selesai kayak gitu, Haris balik lagi ke kamarnya. Dia mau lanjut tidur lagi ya kan. Masuk tapi udah nggak enak kali perasaan. Ku paksain tidur tuh. Tidur. Terus sekitar jam berapa lah? Mau jam 3 lah itu. Tiba-tiba kebangun lagi si Haris. Gara-gara apa? Dia dengar ada suara langkah kaki, Wak. Mondar-mandir gitu. Ngelewatin depan kamar aku. Terus turun tangga. Nanti naik lagi, lewatin depan kamar aku. Itu kan rumah tuh kayu kan, Wak. Jadi tapak tuh kan terdengar ya kan. Haris mikirnya itu timnya mungkin. Tapi kok makin lama suaranya nggak hilang-hilang. Jadi asik naik jalan depan kamar aku, mondar, turun. Naik jalan depan kamar aku, mondar, turun kayak gitu terus. Wah ini nggak iya nih. Ini jangan-jangan tadi suara yang dimaksud sama si anak-anak tadi nih. Akhirnya si Haris coba lah ngintip lewat depan pintu kan, Wak. Dan dia ngintipnya pas suara tuh memang lagi ada depan kamar. Tengok, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Bayangan pun nggak ada, nah. Tapi suaranya ada. Tek, 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 tek. Nggak ada. Ku buka pintu tuh dikit, udah mau kayak mendekati tangga, terdengar. Tapi nggak ada orang, ya Allah. Penasaran aku dan ku kejar ya kan. Ku kejar, aduh ya Allah. Pas dikejar, mau ngecek ke ruang tamu, itu ruang tamu semua pada tidur, Nan. Pada tidur. Terus suara tuh muncul lagi. Jadi kan si Haris kan nengok kayak gini kan, dengan ruang tamu pada tidur semua. Suara tuh macam naik lagi. Haris nggak kabur, Wak. Aduh, Haris bilang, Man, pulang ya. Pulang, Man. Jasad kau juga udah pulang ke rumah kok. Pulanglah, Man. Aku nggak tahu ngomong sama siapa, Nan. Dah habis itu berhenti suara tuh. Nggak ada
lagi suara kan lagi mau naik tangga suara itu kan. Cuma malam itu aja berhenti. Nah, kejadian ini terus berulang setiap malam. Setiap malam besok-besoknya tuh terulang lagi ada suara tangga naik kayak gitu. Sampai kami selesai bertugas di sana. Bahkan nih Nat, ada satu kejadian lagi. Waktu si tim 4 ini lagi datang ke poskonya tim lain, katakanlah tim 1 atau tim 2 lah ya, yang ada di luar Kabupaten X. Salah satu anggota tim itu, tim yang di luar tim 4 ya, ngomong kayak gini. Wah, tadi malam waktu tim 4 lagi pada tidur semua berjejer, aku ngelihat Lukman juga tidur di sela-sela kalian. Jadi, apakah selama ini Lukman itu memang masih sama kami, Nat? Nggak tahu lah. Itu udah detik-detik kami mau pulang tuh. Setelah dia pergi, suara tangga tuh masih intens. Ditengok nggak ada, tapi kalau misalnya berucap abis itu dia hilang sendiri. Itu yang terakhirnya waktu udah kami mau pulang dari tim yang lain itu ngomongnya kayak gitu. Kalau Haris ingat-ingat lagi, Wak, dari awal kejadian yang paling nempel di kepala itu selain soal sungai ini, Nat. Kejadian lain yang paling nempel adalah waktu ngelihat foto Lukman yang ketimpa cahaya putih panjang tuh loh, Wak. Di momen itu mereka kan masih biasa-biasa ya, masih bisa ketawa lah gitu dan nganggap itu ya udah cuman gangguan kamera biasa aja gitu ya kan. Tapi setelah semua ini terjadi, Haris jadi mikir jangan-jangan cahaya itu semacam pertanda yang dikasih ke mereka. Cuman kami memang belum tahu, belum nangkep lah itu pertanda itu. Tentu aja mereka nggak bisa bilang pasti apa arti si cahaya itu. Cuman yang jelas Nat, setiap kali Haris keingat foto tadi, yang aku pikirkan langsung Lukman. Pasti langsung Lukman, langsung aku kirim doa dalam hati. Dan tentunya setelah pulang dari Papua, Haris sama timnya langsung datang ke Bogor untuk ziarah ke makamnya Lukman. Di sana mereka berdoa semoga Lukman sudah tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Rest in peace, Lukman. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Mas Haris dan juga timnya selama bertugas di sana. Sebuah kisah yang awalnya cuma pekerjaan biasa aja tapi berubah menjadi pengalaman pahit yang tidak akan pernah dilupakan sama mereka seumur hidup. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu jaga sikap dan juga jaga ucapan. Dari cerita ini juga aku salut kali sama Haris sama timnya yang sudah berusaha keras sampai titik terakhir untuk bisa membawa Lukman pulang. Itulah menunjukkan betapa berharganya nyawa dan juga persahabatan di tanah rantau. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi tugas dinas di tempat jauh, hati-hati, Wak, ya. Hati-hati, saling menjaga juga dan selalu jaga solidaritas antar teman kerja, Wak, ya. Karena di tanah rantau, teman-teman itulah yang jadi keluarga kalian, weh. Baik-baiklah sama kon-kon kalian itu. Kalian kalau ada apa-apa, mama bapak kalian di kampung belum tentu bisa bantu langsung. Kawan kalian tuh, kawan kos kalian, kawan kerja kalian tuh lah yang bisa bantu. Berbaik-baiklah ya. Waktu lagi kerja juga hati-hati, Wak. Jangan lupa ada keluarga yang nunggu kalian pulang ke rumah dengan selamat. Oke, Wak, semangat semua yang ada di tanah rantau. I love you so much. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.